Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Priyanti dari Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi pada pertemuan ke-14 mata kuliah Reformasi Administrasi, yaitu yang pertama itu ada penataan akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil kerja mereka kepada pihak yang berhak. Nah, akuntabilitas mencakup hubungan antara pemberi mandat dan agen, serta melibatkan laporan kinerja dan perencanaan strategis sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya ada kriteria akuntabilitas yang efektif. Yang pertama itu adalah utuh dan menyeluruh. Yang kedua mencakup aspek integritas finansial, ekonomi, efisiensi, efektif, dan prosedur. Dan yang ketiga, bagian dari sistem atau fungsi manajemen untuk menilai kinerja. Yang keempat, menggunakan sistem informasi yang handal agar terwujud keabsahan, akurasi, objektivitas, dan ketepatan hasil dan waktu menyampaikan informasi. Yang kelima dan yang terakhir, ada penilaian yang objektif dan independen. Nah, prinsip-prinsip akuntabilitas publik itu yang pertama itu ada komitmen pimpinan. Yang kedua merupakan sistem yang berbasis per-UU-an atau perundang-undangan. Yang ketiga, indikator pencapaian tujuan dan sasaran. Yang keempat, berorientasi pada visi, misi, output, outcomes, dan benefit. Yang kelima, jujur, objektivitas, transparan, inovatif, sehingga menjadi katalisator bagi perubahan manajemen publik. Nah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP. Nah, instrumen yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pencapaian misi organisasi berdasarkan dasar hukum. Yang pertama itu ada TAP MPR nomor 9 tahun 1998. Yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Yang ketiga, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999. Dan yang keempat, Keputusan Kepala LAN Republik Indonesia nomor 589 tahun 1999 dan nomor 239 tahun 2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Nah, selanjutnya itu ada pelayanan publik. Nah, pelayanan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau harapan bagi orang lain. Nah, ini mencakup berbagai bentuk interaksi baik dari dalam konteks bisnis maupun sosial. Nah, pelayanan publik adalah segala bentuk jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Nah, karakteristik pelayanan yaitu tidak terwujud, tidak terpisahkan, beraneka ragam, dan dapat dimusnahkan atau tidak dapat disimpan. Selanjutnya ada fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik itu yang pertama ada perlindungan publik. Pemerintah itu bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, yang kedua itu ada infrastruktur strategis. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengembangkan dan pemeliharaan infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga ada lingkungan pribadi dan lokal. Nah, pemerintah berperan dalam pengelolaan lingkungan pribadi dan lokal yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang pertama itu pelayanan barang. Pelayanan barang ini mencakup pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jenis pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari pelayanan barang ini meliputi penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, dan pengadaan barang kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan bahan baku lainnya. Itu. Nah, yang selanjutnya itu ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa itu sendiri adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk jasa. Ini itu termasuk berbagai layanan yang bersifat administratif maupun non-administratif. Nah, contoh pelayanan jasa ini meliputi layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, dan layanan pendidikan seperti sekolah, lembaga pendidikan lainnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada pelayanan administratif. Nah, pelayanan administratif ini mencakup semua layanan yang menghasilkan dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat. Ini termasuk proses perizinan, pendaftaran, dan pengeluaran dokumen resmi lainnya. Contohnya itu seperti penerbitan KTP, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Nah, proses perizinan usaha dan izin mendirikan bangunan, dan pengeluaran dokumen hukum seperti sertifikat tanah gitu. Nah, yang terakhir ini ada pelayanan regulatif atau penegakan hukum. Itu adalah pelayanan publik yang dilakukan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor kelemahan dalam pelayanan publik itu sendiri. Nah, yang pertama itu kurang kompeten aparatur pelayanan untuk kepuasan publik. Nah, kurang pemahaman tentang manajemen kualitas. Nah, tidak mampu merubah kultur dan perilaku, tidak akuratnya perencanaan kualitas, tidak efektifnya pengembangan sumber daya manusia, tidak efektifnya struktur dan sistem kelembagaannya, keterbatasan sumber-sumber, lemahnya sistem intensif non-finansial, berorientasi jangka pendek, dan belum maksimalnya sistem informasi kerja. Nah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.